Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Konsentrasi. Allahu Akbar. Baiklah anak ibu semuanya, pada hari ini siapa teman-teman kita yang tidak hadir? Ketua, tolong dicek siapa yang tidak hadir pada hari ini. Herunya dia tidak hadir, Bu. Oh, Heru tidak hadir. Ada kabarnya? Bu. Ada kabarnya, Rudi? Oh, tadi dia katanya ada keperluan, Bu. Udah nggak apa-apa. Dah. Sekarang untuk menambah semangat kita pada hari ini, marilah kita putarkan dulu sebuah nyanyi profil pelajar Pancasila. Anak ibu nanti mengikutinya ya. Goyang kepalanya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, Gotong royong mandiri, bernilai kritis, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan bernilai kritis. Siapkan teman-temannya, kita baca doa dulu. Teman-teman, kita berdoa dulu. Tempat duduk, tangan dilipat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dan alhamdulillah dengan dibacanya doa tadi, semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu semuanya, ibu sekarang sebelum pembelajaran kita mulai, ibu akan menanyakan kepada anak ibu tentang pertanyaan diagnostik. Pertanyaan diagnostik ini bertujuan untuk sejauh mana pemahaman anak ibu tentang pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Dah, tunggu sebentar, ibu akan lihatkan pertanyaannya. Yaitu apa arti dari usia balik? Yang kedua, sebutkan tanda-tanda usia balik yang kamu ketahui. Yang ketiga, sebutkan beberapa tahap perkembangan anak dalam Islam. 4, bagaimanakah cara menyucikan diri dari haid dan ihtilam? Kelima, sebutkanlah tata cara mandi besar. Keenam, sebutkanlah hal-hal yang dilarang di saat haid dan ihtilam. Jadi mengenai materi pembelajaran kita hari ini, yaitu materi tentang tanda-tanda usia balik menurut fikih Islam. Sekarang ibu tanya, siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah ibu berikan tadi? Ya, Bu. Ya,
Pertanyaan nomor berapa, Zulhendra? Nomor 1, Bu. 1. Ayo, coba. Apa arti usia balik? Arti usia balik itu adalah dia sudah remaja, Bu. Dia sudah remaja. Ya, Remaja. bagus. Sedikit lagi ada yang mau menyempurnakannya? Ada, Saya, Bu. Bu. Ya, siap. Ayo, Melati. Balik itu artinya sudah dewasa, Bu. Ya, sudah 2 jawaban. Oh, ada yang menyatakan balik itu remaja dan ada juga yang menyebutkan balik itu dewasa. Dah, kalau sudah 2 jawaban itu sudah mewakili, itu kedua-duanya benar. Bagus, anak ibu. Siapa lagi yang mau menjawab dari pertanyaan diagnostik ibu ini? Maunya pertanyaan nomor 2, Bu. Ya, coba anak ibu Rudi jelaskan apa itu. Sebutkan tanda-tanda usia Pertanyaannya, balik diketahui. sebutkan tanda-tanda usia balik yang kamu ketahui. Mm-mm. Oh, jawabannya, Bu. Oh, tumbuh jakun. Ya, Oh, bertambah tingginya, Bu. ya, Terus dia sudah memiliki sudah mimpi basah, Bu. ya. Itu Itu saja, Bu. adalah tanda-tanda balik yang ada pada diri anak laki-laki apa perempuan, Rudi? Oh, lupa saya, Bu. Oh gitu. Baiklah, apa yang dikatakan Rudi tadi benar, itu termasuk tanda-tanda balik, tumbuhnya jakun. Apa tadi, Rudi? Oh, mimpi basah, Bu. Ya, mimpi basah itu merupakan tanda-tanda balik yang ada pada diri anak laki-laki. Mimpi basah, tumbuhnya jakun itu tidak dialami oleh anak perempuan. Baiklah, selanjutnya ada yang masih mau menjawab pertanyaan Ibu? Sudah pas, Bu. Sudah pas, berarti nggak apa-apa. Ini hanya pertanyaan pembuka saja. Nanti kita pelajari dalam materi yang akan Ibu sampaikan nanti. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak Ibu dapat menyebutkan arti balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, menjelaskan tanda-tanda balik dalam Islam. Kemudian, anak-anak Ibu dapat menjelaskan pembagian perkembangan anak dalam Islam. Yang keempat, menyebutkan cara menyucikan diri dari haid dan ihtilam. Yang kelima, menguraikan tata cara mandi besar. Yang keenam, menguraikan hal-hal yang dilarang saat haid dan ihtilam. Sudah, sekarang coba anak-anak Ibu buka buku PAI-nya halaman 58 sampai 63 tentang materi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Dan dibaca ya. Bu. Pastikan video yang akan Ibu tampilkan. Kabar anak Ibu pada hari ini. Sudah, Bu. Dan semuanya sehat dan tetap bersemangat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Baiklah, anak-anak Ibu, sebelum kita lanjutkan kepada materinya, kita akan Ibu terlebih dahulu ihtilam bagi anak dengan usia balik. Tawaf, membaca, dan menyentuh Al-Quran, serta yang baik. Yang pertama, menyucikan balik, maka sudah?
Dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, apakah sekarang anak-anak Ibu sudah mengetahui tentang tanda-tanda balik menurut fikih Islam? Bu. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Ada perbedaan antara anak laki-laki dengan perempuan itu? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Ada kan? Di antaranya apa? Kalau laki-laki tadi tidak salah, Bu. Ada mimpi basahnya. Ya, Kalau perempuan itu namanya itu haid, Bu. ya. Alhamdulillah. Anak Ibu Melati sudah bisa memahami sedikit tadi tentang materi yang kita putarkan. Sekarang untuk lebih memahaminya lagi, Ibu akan menjelaskan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih melalui PPT yang akan Ibu tayangkan. Bu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sebelum kita masuk kepada materi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu arti balik. Arti balik itu menurut ilmu fikih adalah masa ketika seseorang mulai dibebani kewajiban syar'i. Apa itu kewajiban syar'i? Yaitu kewajiban dalam menunaikan ibadah. Contohnya seperti ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Sekarang kita masuk tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Adapun tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, yang pertama pada anak perempuan itu tanda-tanda baliknya anak sudah mengalami haid. Haid merupakan keluarnya darah dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu. Jadi haid ini datangnya bukan setiap hari, tetapi biasanya haid ini datangnya 1 kali sebulan. Rentang waktunya antara 3 hari, 7 hari, sampai 21 hari. Sekarang tanda-tanda haid bagi anak laki-laki itu, yaitu sudah mengalami ihtilam. Apa yang dikatakan ihtilam? Ihtilam itu merupakan kondisi seseorang berada dalam keadaan tidak suci atau berhadas karena mengalami mimpi basah. Nah, sekarang anak-anak Ibu coba Ibu akan membagi anak-anak Ibu beberapa kelompok untuk menyelesaikan tanda-tanda usia balik bagi anak laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang coba duduk di kelompoknya. Yang pertama kelompok 1 yaitu Rudi, Murni, Yeni, Husni, Riga. Adapun yang akan anak-anak Ibu bahas nantinya yaitu mengenai Ibu akan membagikan narasi mengenai haid dan ihtilam. Setelah itu anak Ibu coba kerjakan di lembaran tugas kelompok yang sudah Ibu sediakan. Seperti ini. Ya. Ada kelihatan? Ada, Bu. Nah, di sana anak-anak Ibu buat nama kelompoknya apa. Kemudian sebutkan nama anggotanya. Setelah itu anak Ibu buat informasi yang anak Ibu dapatkan dari narasi yang telah Ibu bagikan tadi mengenai ihtilam dan haid. Nah, sekarang coba dikerjakan. Kelompok 2 aja boleh. Silakan.
Baiklah Bu, teman-teman, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ihtilam dan haid. Ya. Ihtilam itu ialah tanda-tanda balik khusus untuk laki-laki. Artinya yaitu mimpi basah. Itu yang menandakan seorang anak laki-laki tersebut sudah sampai batasan umurnya dan dia memiliki tanggung jawab terhadap syariat agama. Ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang haid. Haid yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan, merupakan tanda-tanda balik khusus untuk perempuan. Ada yang 7 hari, 1 minggu. Jadi itu yang saya tahu Bu. Jadi itulah tentang hasil diskusi kami kelompok 2. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, mari kita beri yang meriah untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya pada hari ini. Oke, sangat begitu jelas ya, anak-anak Ibu. Kelompok 2 telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya pada hari ini. Sekarang kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu mengenai lanjutan dari tanda-tanda balik, dan kita sudah membahasnya juga di dalam tugas kelompok. Sekarang Ibu akan menjelaskan tanda-tanda balik yang ketiga, yaitu tanda-tanda balik yang ketiga apabila anak sudah berusia 15 tahun tetapi dia tidak mengalami haid dan ihtilam, berarti anak tersebut sudah termasuk kepada usia balik. Dah, sekarang kita lanjutkan mengenai perkembangan anak di dalam Islam. Perkembangan anak di dalam Islam itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada namanya tahapan as-saghir. Pada tahapan ini anak berusia 0 sampai 7 tahun. Yang mana pada tahapan ini anak tidak punya beban syarak. Anak lebih menerima hak daripada kewajiban. Jadi pada usia 0 sampai 7 tahun ini anak tidak diwajibkan sholat, tidak diwajibkan puasa, dan tidak diwajibkan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian ada namanya tahapan tamyiz. Pada tahapan tamyiz ini pada usia anak 7 tahun sampai remaja. Di sini anak belum memiliki kelayakan untuk pelaksanaan syariat secara sempurna, tetapi anak sudah bisa memahami kitab. Selanjutnya ada namanya tahapan balik, yaitu pada usia anak 15 tahun. Yang mana pada sebuah fase seseorang dibebani tanggung jawab pelaksanaan syariat keagamaan. Jadi pada usia balik ini, anak sudah diwajibkan untuk sholat, untuk puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Sekarang kita lanjutkan. Hal-hal apa saja yang dilarang ketika haid dan ihtilam. Jadi di saat kita haid dan ihtilam, kita mempunyai larangan-larangan yang tidak boleh kita kerjakan. Yang pertama adalah di saat kita haid. Di saat kita haid, kita tidak diperbolehkan sholat, tidak diperbolehkan berpuasa, membaca dan menyentuh Al-Quran, masuk ke masjid, dan iktikaf serta tawaf. Kemudian di saat kita ihtilam begitu juga. Kita juga tidak dibolehkan sholat, tawaf, membaca, dan menyentuh Al-Quran serta iktikaf. Halo anak ibu semuanya. Halo. Ya, Ibu. Mana suaranya? Hai, Bu. Nah, Ya, Bu. sebelum kita lanjutkan, tepuk semangat. Teh. Semangat. 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 Dong. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita sudah tahu hal-hal yang dilarang di saat haid dan ihtilam. Nah,
Kemudian kita lanjutkan yaitu bagaimana cara mensucikan diri di saat kita haid dan ihtilam. Di saat kita haid dan ihtilam, sebelum kita melaksanakan ibadah-ibadah wajib atau ibadah sunnah lainnya, kita terlebih dahulu mensucikan diri. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mandi besar yang dikenal dengan mandi wajib. Nah, setelah yang disertai dengan berwudu secara menyeluruh. Kemudian, bagaimana tata cara mandi besar itu, Bu? Caranya adalah yang pertama kita menyucikan kedua telapak tangan, kemudian membersihkan kumpul dengan tangan kiri. Ketiga, membersihkan tangan kiri dengan tangan kanan menggunakan sabun. Keempat, mewudu dengan sempurna. Kemudian meratakan air ke seluruh bagian kepala, tubuh, dan kaki. Selanjutnya, makna dan pentingnya balik dalam hukum Islam. Jadi pentingnya balik itu yaitu penting dalam ibadah. Dengan mencapai balik, seseorang diwajibkan melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat dan berpuasa. Nah, mungkin itu topik pembahasan kita pada hari ini. Sekarang coba anak-anak Ibu kerjakan latihan yang akan Ibu berikan sebentar lagi di lembar kerja yang sudah Ibu sediakan. Ada kelihatan? Ada kelihatan, Nak Ibu? Ada, Bu. Soalnya ada 10. Semuanya sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi Ibu harapkan anak Ibu semuanya mencapai nilai sempurna sebagai bentuk pemahaman materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dah, silakan dikerjakan. Dikerjakannya sendiri-sendiri ya. Ya. Iya, Bu. Saya sudah selesai, Bu. Alhamdulillah. Ada email baca tadi soalnya, Nak? Ada, Bu. Berarti email merupakan anak yang paling memahami pelajaran kita hari ini. Yang lainnya bagaimana? Saya sudah, Bu. Oh, Saya Ya, sudah, Bu. Boleh Ya. dikumpul, Bu. berarti semuanya sudah siap ya? Sudah, Bu. Iya, Bu. Udah. Udah. Sekarang coba dikumpulkan ke depan. Nah, setelah Ibu lihat tadi, semuanya atau lebih dari separuh anak Ibu mendapatkan nilai di atas 90. Berarti anak Ibu sudah memahami tentang pelajaran atau materi kita pada hari ini. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita ambil kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai tanda-tanda balik dalam ilmu fikih. Balik dalam ilmu fikih itu merupakan ketika seseorang itu sudah mulai dibebani kewajiban-kewajiban syar'i, yaitu kewajiban sholat, kewajiban puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian adapun tanda-tanda balik menurut ilmu fikih adalah yang pertama, bagi anak laki-laki sudah mengalami ihtilam atau mimpi basah, bagi anak perempuan sudah mengalami haid, yang ketiga sudah berumur 15 tahun. Meskipun dia tidak mengalami haid dan ihtilam. Dah, bagaimana anak Ibu? Bagaimana? Iya, Semangat? Bu. Ya, Bu. Paham, Bu. Paham. Bu. Pelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.